Ya, lo kembali lagi dengan Kateo di sini. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol ya, yang Kateo sempat baca komentar yang mungkin akan muncul komentarnya di sini. Bagaimana ada request minta tutor bukan pakai kapo, nggak pakai kapo. Dan juga ada komentar yang ngomong, kenapa cover fingercell pakai kapo gitu. Kenapa cover fingercellnya nggak pakai kapo terus di nada dasarnya gitu. Nah, Kateo juga memakai kapo yang seperti ini. Udah seringnya pakai kapo yang seperti ini, dan kita belajar bersama Galena Alpha Series yang kalian bisa dapatkan di nomor WhatsApp di bawah. Sebelumnya Kateo mengucapkan selamat bermaaf-maafan dan juga selamat liburan dan selamat pulang kampung. Semoga liburannya bermanfaat dengan melihat video ini, dan juga semoga yang pulang kampung sampai ke perjalanan, dan juga kita bisa saling memaafkan biar tidak ada dendam di antara kita. Termasuk juga Kateo. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol kenapa sih harus pakai kapo. Nah, fungsi kaponya sebelum kita masuk ke sana, fungsi kapo itu adalah untuk menaikkan nada di senarnya. Jadi kalau misalkan ini di nada E, kita pakai kapo di fret yang kedua, maka jadi F crash. Nah, jadi singkatnya seperti itu ya. Jadi begitu juga dengan nada-nada di setiap senarnya. Jadi misalkan ini yang awalnya E, itu juga jadi F crash. Terus kalau misalkan senar 2 nadanya B, jadi C crash. Nah, kalau misalkan kalian bunyikan G di sini, ini berubah jadi A. Jadi kalau Kateo G, A, akan sama, dia cuma pakai kapo di sini, terus jadi sama ya. Meskipun suaranya tingginya beda, tapi sebenarnya warna suaranya itu sama gitu. Nah, kalau misalnya Kateo C, terus di sini kita anggap pakai kapo ya, terus di sini kita C, itu beda karena itu bukan kunci yang salah, chord yang sama lagi, bukan kunci ya, chord yang sama lagi. Jadi ini udah berbeda chordnya. Nah gitu, jadi ini chordnya D, udah naik 2 fret. Jadi itu singkatnya untuk fungsi kapo. Nah, kenapa pada saat kita cover fingercell itu ada yang pakai kapo, ada yang enggak. Dan kalau kalian lihat pemain-pemain fingercell yang terkenal dan juga sudah mumpuni itu pakai kapo loh. Pakai kaponya bisa yang standar atau yang dipakainya unik, yang dia cuma sisain. Nah gitu ya, jadi bunyi. Jadi ini senar 1 Kateo nggak di kapo ya. Jadi kaponya itu cuma sampai senar 2 sampai senar yang kelima. Jadi sorry. Nah, jadi ada semacam warna yang berbeda di kunci yang standarnya. Yang tadi sudah Kateo katakan, ada yang pakai kaponya itu nggak normal kayak tadi, nggak semua. Ada juga memang kapo yang khusus untuk hanya menekan beberapa senar tertentu. Misalkan kita pakai kapo di senar, di fret yang kedua, terus si penekanan senarnya itu bisa ada yang di senar 6, senar 4, terus senar 2. Jadi senar 5 sama satunya itu nggak pakai kapo kayak tadi. Jadi kayak ada gigi-giginya gitu. Ada yang nyaplok gitu. Nah, kembali lagi ke permasalahan yang tadi, kenapa sih pakai kapo gitu? Kenapa sebenarnya kan bisa nggak pakai kapo, hanya misalkan kita main di nada dasar D gitu ya, lagunya kuncinya di D, misalkan lagu misalkan lagu gitu, kenapa harus pakai kapo di fret 2 lalu kita memainkan lagu yang tadi, padahal kita bisa main di D. Nah, kenapa sih harus pakai kapo? Nah, alasan yang pertama kenapa harus pakai kapo atau misalkan mau menggunakan kapo, itu bukan karena cupu, karena nggak bisa main di nada dasarnya atau karena pingin cari gampangnya aja. Tapi ada suara, ada tujuan suara yang ingin dicapai. Itu kalau chordnya itu C, F, G, C. C, F, C, F, G, C. Nah, coba lepas kaponya ya. Tadi chordnya itu, bukan C, F, G, C ya. D, terus G, terus A. Gimana tadi? Terus dia lagi chordnya. Nah, kalau misalnya pakai chord biasa,
D, G, A, D. Nah, jadi ada sesuatu yang berbeda. Jadi kenapa tujuannya kita pakai kapo itu yang mungkin awalnya memang kita cari gampang. Tapi sesudah kalian sudah semakin bisa, semakin ahli dalam pergitaran, sebenarnya bukan gampangnya itu yang dicari, tapi warna suaranya yang dicari. Jadi itu yang lebih ke alasan kenapa menggunakan kapo pada saat cover fingerstyle atau juga pada saat kita mengiringi orang nyanyi. Nah, itu jadi warna suaranya. Nah, yang kedua adalah variasi dalam kita bermain gitar. Entah kita mengiringi, entah kita melakukan cover fingerstyle. Yang tadi katanya sudah katakan bahwa penggunaan kapo itu yang normalnya yang tadi ya 1 sampai 6. Tapi kalau misalkan yang nggak normal, ada yang kapo yang nggak normal gitu. Nah, ini salah satu contoh Kateo istilahnya menggunakan kapo yang nggak normal, itu cuman senar satunya aja yang nggak kesentuh. Jadi ini 2 sampai yang ke-6, variasi ya. Nah, jadi itu lebih ke variasi kita bermain. Kalau yang tadi pertama, itu lebih ke warna suara, misalkan iringannya, atau misalkan bassnya, atau apapun, itu kita lebih kejar ke sana. Nah, kalau penggunaan kapo yang kedua alasannya, yaitu variasi dalam bermain. Jadi nggak cuma cari gampangnya aja, terus cupu gitu pakai kapo, coba nggak pakai kapo bisa nggak? Rata-rata orang yang pakai kapo itu bisa semuanya, hampir ya. Rata-rata yang bisa kapo itu, yang menggunakan kapo itu bisa istilahnya kunci gantungnya, pokoknya teknik-teknik dasar gitu. Jadi bukan menghindar daripada kunci-kunci gantung. Mungkin kalian juga bisa beri alasan kenapa kalian menggunakan kapo. Ya kalau misalnya cari gampang ya nggak masalah, itu hak orang ya. Tapi lebih baik kalau misalnya kalian sudah bisa bermain gitar, maka lebih baiknya kapo itu difungsikan bukan sebagai alat yang membuat kita mudah, tapi sebagai alat yang membuat kita semakin kreatif dalam bermain gitar. Oke, jadi begitu saja pembahasan kita. Kenapa sih harus menggunakan kapo? Emangnya kamu cupu gitu? Emangnya kamu nggak bisa? Nggak ya, kan jadi katanya sudah jelaskan kenapa rata-rata pemain gitar yang sudah jago pun memakai kapo. Kalian bisa lihat cover-cover yang pemain gitar lain itu banyak ya di YouTube yang menggunakan kapo yang aneh-aneh. Kalau misalkan kalian mau lihat yang cover aneh-aneh itu yang di channel YouTube Candy Red Record, Candy permen tikus rekaman, Candy Red Record. Nah, jadi kalian bisa lihat di sana banyak sekali penggunaan teknik-teknik kapo yang top tier lah. Oke, begitu saja video kita kali ini. Silahkan komentar di bawah bagaimana cara kalian menggunakan kapo dan alasannya. Dan mungkin kalian juga ingin membahas alat-alat atau aksesoris gitar yang lain, silahkan komentar di bawah juga. Oke, begitu saja video KT kali ini. Tunggu KT di video-video selanjutnya.